Darijal Basir dan Pak Al Mujamil. Jadi saya persilakan Pak Darijal Basir dulu, abang saya. Habis itu Pak Mujamil dan terakhir Pak Niko. Mudah-mudahan yang terakhir. Terima kasih pimpinan. Pak Darijal Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat yang saya hormati dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang berbahagia, Bapak Gubernur Lemhanas beserta rombongan yang saya hormati, Bapak Sekjen Tanas beserta rombongan yang saya hormati. Terima kasih Pak atas paparan evaluasi program anggaran tahun 2022. Recording in progress. Demikian juga dengan rencana penggunaan indikasi pagu anggaran 2024. Saya sama dengan rekan-rekan yang lain pada hakikatnya setuju ya, untuk meneruskan dan memperjuangkan anggaran baik bagi Lemhanas maupun untuk Antanas. Kemudian untuk sisi lain saya ingin mencoba mendalami ya, hakikat dari tugas Lemhanas dan Antanas ini. Kita tahu bahwa Lemhanas sebagai lembaga strategis dengan usaha dan upaya untuk memelihara dan melestarikan dan mengintegrasikan nilai-nilai ketahanan nasional, dan sebagai lembaga pembina ketahanan nasional memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penyiapan karir dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis, dan menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta kegiatan pengukuran ketahanan nasional. Nah, di dalam program anggaran tahun 22, APBN tahun 22, ternyata Lemhanas punya kegiatan prioritas. Di antaranya pengkajian strategik dengan output kegiatan berupa 4 kajian jangka panjang, 4 kajian urgen dan cepat, seminar Jakarta Geopolitical Forum. Kemudian pengukuran ketahanan nasional dengan melakukan redesiminasi dan desiminasi pengukuran ketahanan nasional pada 4 provinsi dan 42 kabupaten kota. Pertanyaan saya, apa? Coba jelaskan tentang output kajian berupa 4 kajian jangka panjang tadi dan pengukuran ketahanan nasional di 4 provinsi tadi. Apakah di 4 provinsi tadi termasuk provinsi saya, Sumatera Barat? Nah, dalam kunjungan kerja Komisi 1 ke Sumatera Barat, kami dapat informasi bahwa indeks demokrasi di Sumatera Barat itu paling rendah. Saya sebagai orang Sumatera Barat sangat kaget dan betul-betul kaget. Karena lahirnya demokrasi justru berasal dari Sumatera Barat. Rapat musyawarah untuk mengambil satu keputusan itu diambil lahir dari Sumatera Barat, orang Minang. Falsafah hidup orang Minang itulah. Tetapi kenapa kok indeks demokrasinya paling rendah? Nah, untuk itu selanjutnya saya bertanya. Hari-hari kita memang dihebohkan dengan istilah demokrasi, ketahanan nasional. Hampir setiap hari kita mendengar demokrasi, ketahanan nasional. Nah, ternyata memang demokrasi itu bisa diukur. Pertanyaan saya, apa indeks ukuran demokrasi? Yang jarang kita dengar. Apakah diukur dari mantap, lemah, sedang, cukup baik? Nah, dan bagaimana indeks demokrasi kita saat ini? Ya. Kemudian, apa yang dijadikan ukuran untuk mengambil kesimpulan untuk mencapai indeks demokrasi ini? Apa unsur-unsur yang kita gunakan sehingga kita menyimpulkan demokrasi kita mantap, demokrasi kita lemah? Kemudian yang kedua, demikian juga dengan ketahanan nasional. Dalam kurun waktu berapa lama kita menentukan kondisi ketahanan nasional kita itu? Adalah
jangka waktunya. Selama program tahun anggaran 2022, bagaimana ketahanan nasional kita? Dan saat ini, bagaimana tingkat ketahanan nasional kita? Ini pendalaman saya untuk Gubernur Lemhanas. Kemudian kepada Bapak Sekjen Wantanas, kita tahu bahwa Wantanas ini merupakan lembaga pemerintah yang melekat langsung rapat dan bertanggung jawab kepada Presiden dan berada di bawah Presiden sebagai Ketua Wantanas. Nah, pertanyaan saya, Pak, sejauh mana Wantanas memberikan masukan kepada Presiden tentang kondisi tentang kondisi pertahanan negara kita saat ini yang dikelola oleh Menhan. Kita berkali-kali rapat dengan Menteri Pertahanan. Betapa sedihnya kita karena ketahanan kita tuh rapuh. Tingkat kemampuan alut kita itu sangat rendah sekali. Sementara mereka berjuang untuk mendapatkan anggaran, tidak pernah dapat tambahan anggaran. Nah, apakah Wantanas pernah nggak memperjuangkan ini? Ini satu kondisi yang barangkali harus dapat perhatian. Bagaimanapun juga rahasianya alut-alut kita, negara-negara lain tahu. Kita dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain. Nah, sejauh mana Wantanas menyuarakan tentang kondisi alut kita yang rapuh ini? Sampai-sampai Pak Remiza dulu pernah bilang, kalau kita perang hanya 6 jam peluru habis. Nah, ini kalau Bapak jawab secara terbuka silakan, kalau tertutup juga silakan. Jadi demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.